Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dalam majelis yang keempat dengan tema pertobatan, itu disampaikan pada hari Ahad pagi tanggal 10 Syawal 545 Hijriah oleh Hadratus Syekh Abdul Qadir Jailani yang berceramah tentang pertobatan di pondoknya. Rasulullah SAW bersabda, "Man putihalahu babun minal khairi falyantahizhu fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu." Barang siapa yang dibukakan pintu kebaikan, ia harus menggunakan kesempatan tersebut sebaik mungkin, sebab dia tidak tahu kapan pintu itu tertutup baginya. Wahai kaum muslimin, pergunakanlah kesempatan sebaik mungkin untuk melintasi pintu kehidupan selama ia masih terbuka. Sebab sebentar lagi pintu itu akan tertutup. Berbuat baiklah selama engkau masih mampu melaksanakannya. Pakailah pintu tobat dan masuklah ke dalam pintu pertobatan selagi ia masih terbuka. Masukilah pintu doa yang masih terbuka. Datangilah pintu pergaulan dengan orang-orang saleh yang masih terbuka. Duhai kaum muslimin, bangunlah sesuatu yang telah kau runtuhkan. Sucikanlah sesuatu yang telah kau buat najis. Perbaikilah sesuatu yang telah kau rusak. Jernihkanlah hal-hal yang telah kau keruhkan. Kasihilah sesuatu yang telah kau beri hukuman. Kembalilah kepada Tuhanmu setelah sekian lama engkau pergi menjauh. Anak muda, yang ada di sini hanya Sang Pencipta. Jika engkau bersama Tuhan, berarti engkau hamba Tuhan. Akan tetapi jika engkau bersama makhluk, engkau adalah hamba makhluk. Tak ada kata-kata bagimu sampai engkau melewati padang tandus dan tanah kosong. Al-fayapi wa al-fiqor dalam hatimu, dan nuranimu meninggalkan segala sesuatu. Tidakkah kau ketahui bahwa pencari Tuhan meninggalkan segala sesuatu dengan keyakinan bahwa semua itu makhluk yang membatasi dirinya dengan Tuhan. Apapun selain Allah dapat menutupi jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai anak muda, jangan bermalas-malasan, karena kemalasan dan penyesalan dalam menggapai tali kasih Allah, ribkihi, itu hukumnya haram. Perbaikilah amal perbuatanmu, karena Dia telah berbuat baik untukmu, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam salah satu kesempatan, Abu Muhammad Al-Jami radhiyallahu anhu berdoa, "Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang baik." Sebenarnya dia juga ingin mengucapkan, "Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang terbaik." Tetapi lidahnya tak mampu mengucapkannya. Bagi seseorang yang mempunyai perasaan intuitif dapat memahami hal itu. Bergaullah dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik.
Selaraskanlah pergaulan itu dengan batas-batas syariat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang baik dan mengandung keberkahan. Jika pergaulan itu bertentangan dengan batas aturan Allah dan keridhaannya, jangan terlibat dalam pergaulan itu, karena tak ada kehormatan bagi mereka. Sesungguhnya menerima ketaatan merupakan tanda bagi orang-orang yang bersih dan terpilih, atau al-ijtiba. Hai anak muda, melekatlah pada jejaring doa. Kembalilah kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, serta jangan biarkan mulut dan hatimu menentangnya. Pada hari kiamat nanti, manusia mengingat apa yang telah dia perbuat di dunia. Baik perbuatan itu baik maupun buruk. Penyesalan dan ingatan tak berguna lagi di sana. Mengingat hari sebelum kematian tidak ada gunanya. Sebagaimana tak ada gunanya mengingat penanaman benih saat panen. Dalam hal ini baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ad-dunya mazra'atul akhirah. Paman zara'a khairan hasada gibtatan, wa man zara'a syarran hasadan nadamah." Dunia adalah ladang akhirat. Orang yang menanam kebaikan akan menuai kegembiraan. Orang yang menanam keburukan akan menuai penyesalan. Ketika kematian mendatangimu, engkau akan tersadar. Sayangnya saat itu kesadaran tidak lagi diperlukan. Ya Allah, sadarkanlah kami dari tidurnya orang-orang lalai dan mereka yang tidak mengenal-Mu. Amin. Duhai anak muda, engkau bersahabat dengan orang-orang buruk, lalu engkau pun berburuk sangka kepada orang-orang baik. Maka dari itu berjalanlah di bawah naungan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya engkau akan menang. Wahai kaum muslimin, malulah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan malu yang sebenar-benarnya. Jangan lalai karena waktumu akan segera habis. Engkau telah lama sibuk mengumpulkan sesuatu yang dapat kau makan, menghayalkan sesuatu yang tak dapat kau capai, dan membangun sesuatu yang tidak kau tempati. Semua itu menghalangimu memasuki tempat Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala akan memberi naungan hati bagi para bijak bestari. Mengingat Allah berarti merupakan semuanya Allah. Jika keadaan semacam itu sempurna pada diri seseorang, surga akan menjadi tempat tinggalnya. Baik surga yang dianugerahkan atau al-mau'udah, maupun surga yang dijanjikan. Surga yang dianugerahkan, al-mau'udah, di dunia adalah keridhaan dalam memahami apapun yang menjadi ketentuan Tuhan atau qada, kedekatan hati dengannya, permohonan pertolongan darinya, dan tersingkapnya hijab antara diri hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapat anugerah akan merasakan keintiman dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan spiritual yang tak dapat dipertanyakan. Bagaimana dan tak ada perumpamaan baginya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Adapun surga yang dijanjikan atau al-mau'udah
adalah surga yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan yang dapat menyaksikan kehadiran zat Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab. Tak dipungkiri bahwa semua kebaikan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan keburukan berasal dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan adalah bentuk penerimaan kehadiran Allah, sedangkan keburukan berarti menolak kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan yang ditunjukkan agar mendapat ganjaran akan menjadi milikmu, sementara setiap tindakan yang ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala akan menjadi miliknya. Jika engkau melakukan sesuatu dan mengharapkan gantinya, ganjaranmu akan berupa makhluk. Jika engkau berbuat untuk Allah Subhanahu wa taala, ganjaranmu berupa kedekatan dan mampu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau sama sekali tidak meminta ganti atas amal perbuatanmu itu. Apa itu dunia? Apa itu akhirat? Apa itu kegelisahan pada selain Allah Subhanahu wa taala? Kejarlah pemberi nikmat, bukan nikmat itu sendiri. Carilah tetangga sebelum mencari rumah. Allah Subhanahu wa taala adalah yang ada sebelum apapun. Dialah zat yang mengadakan segala sesuatu dan yang ada setelah segala sesuatu. Ingatlah kematian, bersabarlah menghadapi segala cobaan. Bertakwalah kepada Allah dalam segala kondisi. Jika engkau dapat melakukan 3 hal itu, hingga malaikat datang mengingatkanmu tentang kematian, berarti kezuhudanmu sudah benar. Dengan kesabaran engkau akan ditolong dari apa yang kau inginkan kepada Tuhanmu. Dengan bertawakal, berbagai hal akan keluar dari hatimu dan dirimu hanya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala semata. Berpalinglah, tatanaha dari dunia, akhirat, dan semua selain Allah Subhanahu wa taala. Niscaya ketenangan, penjagaan, dan perlindungan akan mendatangimu dari berbagai arah. Allah akan menjagamu al-kalayah dan memeliharamu dari 6 arah mata angin. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyakitimu. Arah-arah akan dibendung dan pintu-pintu akan ditutup. Sedangkan engkau termasuk dari sebagian orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal gawina. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Lantas bagaimana mungkin orang-orang sesat itu punya kekuasaan terhadap orang-orang yang bertauhid dan ikhlas, yang tak pernah memamerkan perbuatan mereka kepada makhluk? Ketahuilah, pembicaraan itu berada di akhir, bukan di awal. Permulaan itu tidak bermakna, sedangkan pada akhir pembicaraan itu penuh dengan makna. Kerajaan orang yang ikhlas berada di dalam hatinya, dan kekuasaan orang yang ikhlas bertempat di dalam nuraninya, tanpa perlu
penggambaran lahiriah. Namun jarang sekali ada yang sanggup menyatukan kerajaan lahir dan batin sekaligus. Jadilah pribadi yang menyembunyikan kondisi spiritual. Teruslah berlaku seperti itu hingga engkau menjadi sempurna. Dan terus mengaitkan hatimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau telah mencapai kesempurnaan, engkau tak akan mempedulikan bagaimana dirimu peduli karena engkau telah mengejawantahkan keadaan spiritualmu. Engkau telah berada dalam sebuah kedudukan spiritual. Dengan begitu, penjagamu pun akan mengelilingimu. Bagimu makhluk tak lebih dari tiang dan pohon. Pujian dan cacian manusia itu sama saja. Begitu pula penerimaan dan penentangan mereka. Kini engkau menjadi anak sekaligus lawan bagi mereka. Engkau berkawan dengan mereka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhanmu itu telah memberimu jalan keluar dari ikatan, stempel di hatimu dan tanda di nuranimu. Jangan ada perbincangan seputar hal itu hingga semua itu benar. Jika tidak, jadilah orang yang berakal. Jangan jadi orang gila. Kini engkau buta, maka carilah orang yang dapat membimbingmu. Engkau pun bodoh, karena itu carilah orang yang mengajarimu. Jika telah menemukan sosok yang kau cari, peganglah dia dan terimalah ucapan dan pendapatnya. Carilah petunjuk dari pernyataannya dengan baik. Manakala telah sampai, duduklah di sana hingga engkau mendapat pengetahuan tentangnya. Pada saat itu semua orang yang tersesat berlindung kepadamu. Engkau juga menjadi pengayom para fakir miskin. Sebagian dari kedermawanan ialah menjaga rahasia Allah dan berhubungan dengan manusia menggunakan akhlak yang baik. Selanjutnya, di mana posisimu di antara orang-orang yang mencari kebenaran dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Takkah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada yang menghendaki akhirat. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di tempat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yuriduna wajhahu. Mereka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala senang, kami akan mencintaimu. Spirit dari seluruh kekuatan selain Allah akan datang menolongmu dan membawamu menuju pintu kedekatan dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hunalikal walayatu lillahil haqq wa khairun sawaban wa khairu ukhba. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan. Jika semua itu berlangsung pada dirimu dengan baik, dunia dan akhirat akan mendatangimu untuk berkhidmat tanpa mengeluh kelelahan. Setelah itu, ketuklah pintu Allah dan tetaplah di pintunya. Jika engkau menetap di situ, akan terbersit ide dalam dirimu
yang dapat mengetahui pikiran hawa nafsu, hati, iblis dan malaikat. Ide dalam dirimu akan memberitahumu, inilah pikiran yang benar dan yang ini buruk. Engkau pun dapat mengenal mereka satu persatu dengan tanda-tanda yang kau ketahui. Bila engkau telah sampai pada posisi spiritual ini, engkau telah didatangi oleh ide-ide dari Allah yang mendidik, menetapkan, menegakkan, mendudukkan, menggerakkan, mendiamkan, memerintah dan melarangmu. Wahai kaum muslimin, janganlah meminta kelebihan dan kekurangan. Jangan pula kau meminta kemajuan dan kemunduran, sebab takdir telah mengikat setiap individu. Setiap kalian memiliki buku catatan dan sejarah khusus. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Faragha rabbukum minal khalqi war rizqi wal ajali jappal kalamu bima huwa kainun." Allah Subhanahu wa taala telah selesai dengan penciptaan dan pemberian rezeki. Tinta telah kering bersama apa yang ada. Allah Subhanahu wa taala telah selesai menentukan segala sesuatu sejak azali. Namun setelah datangnya hukum baru yang berupa perintah, larangan dan ketetapan yang menggantikan hukum-hukum lama, seseorang tak diperbolehkan memprotes hukum yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala berikut, "La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna." Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai. Wahai kaum muslimin, kerjakanlah perbuatan lahiriah yang telah tercatat di atas tinta hitam pada kertas putih ini, hingga engkau terdorong untuk melakukan perilaku batin. Ini adalah perintah. Bila engkau melaksanakan yang lahir, engkau akan memahami yang batin. Yang pertama kali memahami adalah nuranimu, lalu hatimu mendiktekannya pada dirimu, jiwamu mengejanya ke lisanmu, lisanmu akan merealisasikannya pada kebiasaanmu. Allah Subhanahu wa taala melakukan semua ini demi kemaslahatan dan kemanfaatan untuk kalian. Sesungguhnya menggembirakan bila engkau menyelaraskan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dan mencintainya. Celakalah engkau bila mengaku mencintai Allah tanpa bukti. Tidakkah kau ketahui bahwa mencintai Allah terkait dengan berbagai persyaratan? Salah satu syarat mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah keselarasan Allah denganmu dan dengan selain dirimu makhluk. Syarat lain untuk mencintainya ialah dengan engkau tidak tinggal bersama selainnya, akrab dengannya, dan tidak berlaku buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika rasa cinta kepadanya telah menempati hati seorang hamba, maka dirinya akan intim bersama Allah dan membenci semua hal yang dibenci olehnya. Bertobatlah atas pengakuan bohongmu tentang cinta kepada Allah, tetapi tidak mengosongkan diri atau takhalli untuknya. Berhayal, berbohong, melakukan kemunafikan, dan membuat hal yang tak sepatutnya. Bertobatlah dan pegang teguh tobatmu itu. Bertobat berbeda arti dengan menetap dalam tobat. Sebagaimana menanam itu artinya berbeda dengan tumbuh dan berbuah. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata bahwa tetaplah bersepakat dengan Allah Subhanahu wa taala
baik saat mengalami musibah dalam segala hal yang terkait dengan keluarga, maupun musibah yang menimpa diri sendiri, baik dalam keadaan miskin maupun kaya, baik sempit maupun lapang, sakit atau sehat, baik ataupun buruk, diberi ataupun tidak diberi. Jika penyakit itu datang, aku tak melihat satu obat pun selain memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Dia mentakdirkan sesuatu padamu, janganlah kau menjauhinya. Jangan pula menentang dan mengadukan kepada selain Allah, sebab tindakan itu justru akan menambah cobaan bagimu. Tenang, diam, dan bersikap lembutlah dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersimpuh di hadapannya. Perhatikan apa yang diperbuat Allah kepadamu, lalu bersukacitalah pada semua perubahan yang dilakukan Allah. Bila engkau melakukannya, Allah akan mengubah kekasaran dengan kelembutan, kesendirian atau at-tauhid dengan kebahagiaan bersamanya. Ya Allah, jadikanlah kami berada di sisi dan bersamamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Peliharalah kami dari siksa neraka. Jazakumullahu khairan katsira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.